sebagai rakyat biasa aja nih yang nggak gimana-gimana, tiduran mulu gitu kerjanya. Rakyat sipil biasa, bisa nggak sih apa yang kita lakukan ya Mas biar kita tuh berkontribusi biar mencegah resesi 2023 ini? Oke, salah satu cara yang paling penting kalau kita ingin mencegah resesi adalah kita tidak bisa menyalahkan orang lain, tapi yang bisa kita lakukan adalah belajar hidup cermat. Dalam tanda bahasa Inggris itu frugal living. Maksudnya gimana? Apa itu frugal living? Jadi frugal living itu seringkali disalahpahami sebagai hidup irit. No, hidup cermat. Cermat itu artinya kita mengeluarkan uang selalu dengan penuh perhitungan, tapi bukan berarti jadi pelit. Sebagai contoh, kamu kerjanya misalnya di daerah Palmerah, di Jakarta nih ya, daerah Palmerah. Rumah kamu di Ciputat. Kalau kamu jalan kaki dari Ciputat ke Palmerah, itu nggak bener juga. Hari nggak nyampe itu. Kamu hemat, yes hemat, tapi nggak bener juga gitu. Dan bukan itu yang aku sarankan, tapi kamu memilih dengan baik kendaraan apa yang kamu naiki. Perlu nggak sih beli kendaraan sendiri? Ataukah areanya apakah mudah dengan kendaraan umum? Kalau gampang dengan kendaraan umum, naik kendaraan umum aja. Bener. Itu namanya frugal living. Jadi apa-apa kita perhitungkan. Salah satu cara untuk frugal living itu juga adalah belajar untuk tidak membeli barang hanya karena dia brand. Tapi belajarlah membeli barang dengan memperhitungkan money to value. Dengan uang sedikit mungkin saya dapat apa nih gitu. Benar banget. Gitu. Tapi jangan lupa biasanya orang yang jualan brand itu ke kita, yang dia tekankan brand karena dia menjual ketidakamanan. Yang dia jual adalah keamanan. Kalau ini kan pakai brand ini kamu pasti akan ngerasa aman loh karena brand kami terkenal begini. Benar. Tapi kamu tetap harus pakai logika. Kalau saya beli kendaraan ini, saya dapat banyak gak dari ini? Jadi mengabaikan brandnya seringkali. Jadi itu yang bisa kita lakukan, belajarlah hidup secara cermat dan mulailah belajar membeli barang tidak lihat dari brand, tapi dilihat dari seberapa banyak yang kita dapatkan dari uang sesedikit mungkin yang kita keluarkan. Bener banget. Apalagi cewek-cewek banyaknya kayak brand ini, tas ini gitu ya. Padahal fungsinya ya cuman buat dipakai juga gitu. Dan satu lagi nih kan adalah hidup bukan tentang membeli melulu. Apa tuh? Kita selalu yang ada di pikiran kita adalah kita mulai kerja umur 20, 23 gitu ya. Yang ada di pikiran kita adalah beli. Beli motor, kita beli mobil. Kemudian penghasilan kita naik, karir kita naik, mobil ganti yang lebih baru, ganti yang lebih bagus. Terus begitu ya, kita rumah, kemudian next time rumah naik lagi dan lain sebagainya gitu ya. Akhirnya selama 35 tahun dari kamu start umur 20 sampai kamu umur 55, kamu punya terlalu banyak barang. Kamu punya rumah besar, isinya barangnya terlalu banyak. Ujung-ujungnya semua barang itu jadi waste. Benar, capek sih ngejar-ngejar nilainya materi menurun itu. dan itu nggak akan pernah kelar. Jadi aku selalu bilang gini kan, aku selalu bilang adalah uang itu cuma angka dan angka itu nggak pernah ada batasnya. Kalau kita selalu mengejar kebahagiaan hanya dari uang, sampai kapanpun kamu nggak akan pernah bahagia. Bener, guys, ini jual ya guys ya. Aku lebih butuh uang. Kalau butuh jasa freelance. Udah, waktunya menurunkan standar hidup ya. Hidup cermat ya. Cermat dan hemat ya. Yes, betul.